Teman-teman pernah dengar nggak sih orang bilang, ya udahlah emang begini nasibnya orang kecil, atau pernah dengar orang bilang dari dulu dunia itu udah nggak adil, jadi terima aja. Nah di sini sikap pasrah itu sering dihubungkan sama yang namanya religius. Padahal mungkin kalau kata Freire nggak gitu bro. Fatalisme atau sikap pasrah ini sebenarnya itu kayak virus yang diinjek lewat sejarah atau struktur sosial yang buat kita nggak berani pencet tombol restart. Secara tersirat, Freire bilang kalau teman-teman tuh perlu berhenti sejenak, mutusin arus yang lama, terus balik lagi ke sistem dengan kesadaran yang baru. Salam para player kehidupan. Kali ini kita masih ngelanjutin bab 1 dari bukunya Paulo Freire tentang pedagogi of the oppressed atau pendidikan kaum tertindas. Dan kali ini kita bakal bahas tentang hobi kita yang suka nyalahin takdir. Padahal itu bisa jadi sebenarnya settingan sosiologisnya. Dan nanti kita bakal bahas tentang co-op mode biar kita bisa belajar buat mulai ngerubah dunia kita semua. They're white. You know, this is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. When they say, oh, civilized cities, and in another clip, well-dressed people, and this is not the third world, they really mean white people, don't they? Freire ngebahas soal fatalisme. Karena seringkali kaum tertindas itu ngerasa kalau penderitaannya ya merupakan kehendak dari Tuhan. Tapi di sini Freire ingetin kalau fatalisme ini muncul karena aspek historis sama sosiologis. Bayangin aja, setelah kita dijajah, kita juga dibungkam, dan mungkin sekarang ini kita lagi diputus akses-aksesnya. Jadi secara sosiologis, itu memunculkan mentalitas kalau dunia ini nggak bisa diubah. Jadi pasrah itu bukan berarti Anda sangat beriman, tapi karena situasi historis yang buat kita nggak berdaya sama keadaan. Lo susah bukan berarti Tuhan pengen lo terus-terusan susah, tapi karena ada situasi objektif. Kayak mungkin peraturan yang timpang atau pendidikan yang mahal yang buat kita nggak punya pilihan. Dan para penindas itu pengennya lo terus mempertanyakan atau nyalahin takdir, biar lo nggak pernah nyalahin sistem sama sekali. Masalahnya, virus fatalisme ini nyebabin kita punya dualitas. Yang pertama, kita pengen bebas tapi kita takut. Dan yang kedua, kita benci penindas tapi kita malah ngikutin kelakuan mereka. Nah kenapa? Karena dalam situasi tertindas ini, kita nggak punya model buat jadiin diri kita manusia selain si penindas itu. Wah enak juga nih, paten juga. Nah itulah mungkin yang menyebabkan senioritas di negara kita itu awet banget. Karena lo nggak mau ngubah sistemnya, lo cuma mau gantian jadi admin biar bisa nge-ban player yang lain. Lalu gimana solusinya? Nah di sini di bab 1 Freire nutup dengan konsep co-intentional education. Yang artinya pembebasan itu nggak bisa dikasih dari atas ke bawah. Gak bisa cuman ada satu pahlawan yang nyelamatin rakyat. Guru dan murid, pemimpin dan rakyat harus punya maksud yang sama terhadap realitas. Kita masuk ke co-op mode, yang dimana artinya nggak ada lagi peran admin yang sok tahu dan user yang cuman manut-manut doang kerjanya. Guru dan murid adalah satu kesatuan, yaitu sebagai subjek. Kita di situ duduk bareng, kita bedah masalahnya bareng-bareng, lalu kita sadar kalau dunia ini adalah milik kita bersama untuk diubah. Kita nggak lagi belajar tentang dunia, kita lagi belajar bareng buat mentransformasi dunia. Jadi buat kalian para player kehidupan, berhenti nyalahin takdir atas kegagalan yang sebenarnya tercipta oleh sistem. Sejarah itu bukan skrip mati. Sejarah itu lagi ditulis sekarang sama tangan lo, sama tangan kita semua. Jadi kita bisa mulai cari orang-orang yang mulai sadar akan keadaan,
terus asah kesadarannya, terus kita mulai beraksi secara intentional. Karena satu player mungkin cuma bisa survive doang. Tapi kalau kita main bareng-bareng, terus kita sadar, kita bisa ganti engine gamenya. Gue Iqbal Opus, dan selamat memulai untuk memanusiakan diri sendiri dan juga orang lain.